warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, guru serta segenap sesepuh dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, surat Shad ayat 1 dan 2 sudah kita baca. Shad, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Ini jawabnya, jawab dari qasam demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Ini dibuang. Artinya sungguh yang dikatakan tidak seperti apa yang diduga oleh orang-orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy ini punya paham politeisme, punya paham menyembah banyak Tuhan. Ada juga sebagian mufassir yang menjelaskan ayat ini, Shad, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan, sungguh engkau adalah seorang utusan wahai Muhammad. Ini sama seperti Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah termasuk dari segenap utusan. Ada berbagai macam kaul di sini. Nah, kemudian yang akan kita baca berikut ini surat Shad ayat 3 dan beberapa ayat ke depan. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Dan mereka kaget, mereka heran, an ja'ahum mundirum minhum. Itu udah saya baca belum? Kam ahlakna, ayat 3-nya saudara. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kam ahlakna, berapa banyak? Ay katsiran ahlakna, banyak sekali kami sudah membinasakan min qablihim min qarnin, sebelum mereka dari umat-umat. Ay ummatin minal umamil madiyah, yaitu umat-umat dari beberapa kelompok umat yang telah lalu. Fanadau hina nuzulil adzab bihim, fanadau maka mereka berseru. Wala tahina manas, wala tidak ada waktunya. Hina manas adalah waktu untuk menyelamatkan diri. Ay laisal hinu hina firarin, maksudnya tidak ada, bukanlah ini satu waktu untuk berlari.
wa ta'u zaidatun. Lata ini termasuk nafi, asalnya ya la, sebagaimana yang kita tahu la artinya tidak. Nah kemudian di sini taknya tak zaidah, lata. Wal jumlatu halun min fa'ili nadau, dan jumlah setelahnya itu menjadi fa'il dari, menjadi hal dari fa'il yang ada pada nadau, yaitu halnya wawu di sini. Hal dari sahibul halnya berupa wawu yang ada pada fanadau. Ai istaghatsu, maksudnya mereka pada minta pertolongan. Wal halu an la mahroba wala manja, sedangkan tidak ada tempat berlari, wala manja, dan juga tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri atau tempat untuk mengungsi. Wa ma'tu bi rabbihim kufaru Makkah. Wa ma'tu bi rabbihim, dan apa yang dimaksud itu adalah kufaru Makkah, adalah orang-orang kafir Mekah. Berapa banyak kami sudah binasakan, hancurkan umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum mereka. Ayat 3 ini kamnya kam khobariyah. Kam itu kita tahu artinya berapa. Kam rubiah, Indonesia. Kan gitu kalau kita beli di sana ya. Kam itu artinya berapa. Tapi di sini bukan untuk bertanya, tapi kam yang khobariyah untuk mengabarkan berapa banyak kaum-kaum yang sudah kami binasakan sebelum mereka. Artinya nggak usah dijawab kalau bukan pertanyaan. Artinya sangat banyak umat-umat sebelum kafir Mekah ini sudah Allah binasakan. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh namanya Thamud, umatnya Nabi Hud namanya kaum Ad, umatnya Nabi Nuh ini dibinasakan semuanya. Dan orang-orang Arab, orang-orang kafir pada waktu itu tahu tentang kebenaran cerita ini. Mereka tahu. Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu mengira bahwa tenang-tenang saja, tidak ada azab yang akan turun, tidak akan ada siksa yang akan turun kepada mereka. Padahal sudah Allah ingatkan, dulu umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan. Padahal lebih kuat dibanding orang-orang kafir Mekah. Lebih kuat dibanding kita juga, Pak. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Usianya lebih dari 100 tahun. Nabi Nuh itu usianya 1250 tahun. Dakwahnya kira-kira 900 tahun, 950 tahun dakwah ngajak orang. Umatnya cuma ada 80. Dakwah segitu lamanya cuma ada 80 orang yang ikut umat Nabi Nuh. Allah binasakan. Kemudian setelah umat Nabi Nuh ada umat Nabi Hud namanya kaum Ad, dan umat Nabi Soleh namanya kaum Thamud. Ini usianya juga panjang-panjang. Orangnya tinggi-tinggi, kira-kira 25 meter. 25 meter itu yang punten. Yang kecil, yang cebol 25 meter. Yang umumnya 50 meter. Tinggi-tinggi, lebih kuat. Umat-umat terdahulu umurnya lebih panjang dan lebih kuat fisiknya. Allah hancurkan, semuanya Allah hancurkan. Ini supaya menjadi pelajaran. Nah sedangkan mereka orang-orang kafir Mekah ini umurnya yang nggak ada yang panjang, paling panjang ya paling 150 lah paling panjang. Kemudian dari fisiknya juga fisiknya biasa-biasa aja, sebagaimana fisik orang-orang masa-masa akhir, bagaimana kita ya fisiknya begitu. Tidak ada yang kuat sebagaimana umat-umat terdahulu. Yang fisiknya lemah, usianya lebih pendek, ya ini harusnya bisa mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu ketika Allah kirimkan azab, wala tafanada wala tahina manas, mereka berseru, mereka berteriak. Berteriak artinya tolong, ampun, itu fanada Pak. Tapi wala tahina manas, wala tahina manas, tapi ini bukan waktunya untuk minta tolong. Artinya udah kadung. Kemarin dikasih peringatan oleh para nabi, tapi ogah, dikasih satu kabar, dikasih satu perintah, dilaksanakan juga enggak. Dilarang satu perkara, tetap aja diterjang. Nah begitu azab turun, mereka berseru tolong, ampun. Fanada wala tahina manas. Udah bukan waktunya buat berseru, bukan waktunya buat minta tolong. Manas di sini mim nun alif sod. Manas di sini orang Arab kalau menyebutkan manas ini satu-satunya kata di Al-Qur'an ya ini doang, manas. Wala tahina manas. Bukan waktunya untuk berlari. Manas ini kalau disebutkan oleh orang Arab
ini untuk tempat berlari atau untuk tempat mengungsi atau untuk tempat menyelamatkan diri. Bunker misalnya, tahu bunker Pak? Ya, bunker di bawah tanah itu bukan cuma dicor tapi pakai baja, tembus sama azab Allah tetap. Atau di pegunungan yang paling tinggi tetap habis sama banjir yang Allah kirim zaman Nabi Nuh. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kalau Allah sudah mengirimkan azab kepada orang-orang kafir. La tahina manas, sudah tidak ada lagi tempat untuk berlari, tidak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri. Ke gunung yang paling tinggi tetap kena, mau ke dasar bumi dia buat bunker tetap habis juga. Itu kalau Allah sudah memberikan azabnya kepada orang-orang yang ingkar, sudah diberikan peringatan. Namun Allah tidak akan dengan semena-mena memberikan azab tanpa ada peringatan sebelumnya, nggak mungkin. Pasti sebelumnya sudah Allah berikan utusan, pasti udah ada nabi, pasti udah ada rasul. Nggak mungkin ujuk-ujuk Allah siksa, nggak mungkin. Kalau begitu namanya zalim. Maha suci Allah dari sifat zalim, maha suci Allah dari kezaliman. Nggak mungkin Allah menyiksa satu kaum kecuali sudah Allah berikan utusan yang memperingatkan. Karenanya menurut ahlu sunnah wal jamaah, satu kaum atau satu umat, generasi yang berada pada masa kosong, enggak Allah kirimkan utusan, enggak ada rasul kepada umat itu, maka itu termasuk orang yang selamat. Meskipun dia menyembah berhala, meskipun dia melakukan maksiat. Kenapa selamat? Orang enggak ada yang ngingetin, enggak ada yang ngasih tahu. Masa fatrah yang kita kenal itu ada setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam kurang lebih ketika Nabi Isa usianya berusia 27, diangkat. Nabi Isa nggak wafat Pak, jadi diangkat dan masih ada sekarang di langit. Nah sejak itu udah nggak ada lagi utusan Allah kirim, nggak ada lagi Rasul Allah kirim untuk mengingatkan kaum. Ini namanya masa kosong. Orang-orang yang mengalami Nabi Isa termasuk orang yang berkewajiban melaksanakan syariat Nabi Isa. Nah setelah habis, generasi berikutnya, anaknya, cucunya kosong dan tidak sampai dakwah Nabi Isa, tidak mendengar bahwa ada dakwah Nabi Isa. Terutama di daerah-daerah yang memang Nabi Isa tidak tinggal di situ. Nabi Isa itu ada di Yerusalem, ya lahirnya di Bethlehem atau di Baitul Lahmi. Orang-orang yang tidak tersentuh atau tidak mendengar kabar tentang kenabian, maka disebut orang yang ada di masa kosong, tidak ada yang memperingatkan, maka dia bebas. Seperti orang Mekah pada waktu itu. Orang Mekah pada masa Nabi Isa yang nggak sampai utusan, nggak ada yang sampai ke sana. Dan lagi pula Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya ini Allah utus hanya untuk umat tertentu, untuk Bani Israel saja. Tidak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad Allah utus untuk seluruh manusia, kafatan. Untuk manusia mau dia bangsa Arab maupun bukan Arab. Kita kan bukan Arab ya. Ya, kita bukan Arab, ya Arab maklum paling gitu lah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Ajam namanya bukan Arab, maupun Arab itu utusan Nabi Muhammad. Begitu juga dari bangsa jin maupun manusia utusan Nabi Muhammad. Jadi syariatnya pakai syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya enggak, hanya untuk umat tertentu. Bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail saat itu ya memang tidak mendapat peringatan dari para nabi. Enggak ada peringatan dari para nabi. Karenanya termasuk orang-orang pada masa kosong atau fatrah, karena tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang memberikan teguran, dan Allah tidak mengirimkan Rasul, maka orang-orang ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk orang-orang yang minan najin, orang-orang yang selamat, meskipun dia menyembah berhala. Sama kayak kita Pak, kita belum pernah nasehatin anak, belum pernah ngajarin juga, tahu-tahu kita jeburin sumur, udah nggak ada sih sumur ya. Tahu-tahu kita gaplokin dah, orang belum pernah nasehatin, tahu-tahu kita gaplokin aja. Marah emaknya, apa sih Pak main gaplok-gaplok aja? Orang belum dibilangin namanya zalim. Begitu juga
Allah tidak akan menyiksa satu kaum kecuali sudah Allah berikan utusan yang memperingatkan kaum itu. Kalau sudah diberikan peringatan tapi masih tidak mau mengikuti perintah Allah, larangan-larangan Allah diterjang aja, baru Allah kirimkan azab. Nah, azab ini kalau sudah waktunya turun, udah nggak ada tempat lagi untuk menyelamatkan diri. La tahina manas wa nadaw wa la tahina manas, nggak akan bisa lagi. Maju kena, mundur kena, mau naik ke tempat yang tinggi kena, mau naik ke dasar laut tetap kena kalau azab Allah sudah turun. Ini hendaklah menjadi pelajaran untuk mereka. Memang khitabnya yang diajak bicara di sini adalah orang-orang kafir Mekah, agar mereka mengambil pelajaran umat-umat terdahulu yang lebih kuat, usianya lebih panjang, mereka fisiknya juga lebih besar, itu Allah hancurkan. Apalagi umat akhir zaman kayak kita yang kecil-kecil begini, yang makanannya nasi paling sepiring ya. Kalau umat terdahulu mah makan sekali makan ya setengah kintal kali makan. Orang gede-gede kayak Bang Anggi aja kalah makannya mah. Gedean umat terdahulu. Kalau kita alhamdulillah ya paling sepiring nambah sedikit. Ya nggak banyak habisin makanan. Dan banyak juga ibadah-ibadah kita yang dilipat gandakan. Beda dengan ibadah umat terdahulu, seperti sholat cuma 5 tapi nilainya sama seperti 50. Itu bagian dari rahmat atau kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang kecil-kecil ini. Kalau mereka ditimpa azab, maka tidak akan bisa mereka berlari. Bukan juga waktunya untuk berseru, untuk mengadu atau untuk meminta pertolongan. Wajibu anjahum mundirum minhum. Mereka heran bahwasannya telah datang kepada mereka mundirun, seorang pemberi peringatan, minhum dari mereka. Rasulun min anfusihim, maksudnya seorang utusan dari diri mereka. Yad'uhum ilallah, yang mengajak mereka kepada Allah. Wa yukhawwifuhum, dan juga memperingatkan mereka bin nari ba'dal ba'thi, memperingatkan tentang neraka setelah kebangkitan Nabi. Wa huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud mundir, yang dimaksud pemberi peringatan adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu heran, kaget gumun, orang-orang Jawa bilang kaget, masa ada utusan diutus dari bangsa kita. Dulu-dulu kan dari Bani Israel, dulu-dulu kan dari Ahlul Kitab, kalau nggak Yahudi, Nasrani. Dari dulu bukan dari kita utusan itu. Kita ini bangsa jahiliyah, kata orang kafir Mekah pada waktu itu. Nggak ada ceritanya Rasul utusan Allah kirim kepada bangsa kita tuh nggak ada. Kita mah dari dulu begini aja, ya nyembah batu, ya hobinya ya perang, berburu, nggak ada kitab-kitaban, boro-boro kitab baca aja nggak bisa kita mah, nggak mungkin. Ini orang-orang Arab pada heran, pada kaget, mana mungkin ada Rasul dari kelompok kita, dari bangsa Arab ini, nggak mungkin. Nah, Nabi Muhammad kenyataannya Allah utus. Nabi Muhammad Allah kirim sebagai Rasul atau sebagai utusan Allah yang menyampaikan, yang mengajak, ajakannya untuk menyembah Allah saja, tinggalkan penyembahan berhala. Lah itu sama seperti ajakan yang ada di Taurat, ajakan yang ada di Injil. Taurat Injil sama, tauhid, mengesahkan Allah, menyembah satu Tuhan saja. Islam juga sama. Dari sisi ini akidahnya sama. Walaupun di tengah perjalanan orang-orang Yahudi kemudian melakukan penyimpangan. Mereka menganggap selain Allah ada Uzair. Uzair itu anak Allah katanya. Karena Uzair kalau udah megang tabut, Pak, tabut itu kayak peti begini nih, peti isinya Taurat yang asli sama peninggalan Nabi Musa. Uzair kalau udah megangin, yang dapat itu Uzair, yang dapat tabut dan juga hafal Taurat itu Uzair. Kalau perang Bani Israel ada nabi namanya Nabi Uzair, nggak usah dilawan, pakai tabut aja taruh begini, ya musuh-musuh pasti pada kalah semuanya. Nah, maka orang-orang Yahudi bilang Uzair mah bukan orang, Uzair mah anak Allah. Itu penyimpangannya di situ.
Kaum Nasrani juga ada yang menyimpang, menganggap bahwa Isa anak Allah. Tapi asal mulanya tauhidnya sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab, bukan bangsa dari golongan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Bani Israel, Ahlul Kitab, bukan. Tapi ada di dataran Arab pada waktu itu. Kalau Yahudi Nasrani itu banyaknya di Syam, wilayah yang sekarang meliputi Palestina, kemudian Suriah, kemudian sebagian Yordania. Itu wilayah-wilayah itu dulu sebutannya Syam. Nah itulah wilayah atau kota daerah-daerahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Memang di situ, dan di situ peradaban lebih maju. Ada baca tulis, ada kitab. Arab boro-boro di Arab mah. Di Arab orang yang baca aja cuma bisa 7 orang, yang bisa baca kitab cuma 7 orang. Kalau belajar pasti ketahuan, ini muridnya si Anu nih bisa baca. Mereka punya tradisi menghafal, dan tidak ada tradisi dikirim utusan oleh Allah. Sejak Nabi Ismail habis, sudah nggak pernah dikirimin utusan-utusan lagi bangsa Arab. Begitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka orang Arab pada kaget, mana mungkin ada utusan dari kelompok kita, nggak mungkin. Nabi Muhammad mengajak untuk tauhid, menyembah cuma Allah saja, dan Nabi Muhammad memperingatkan orang-orang Arab bahwa nanti ada yang namanya Yaumul Ba'ats, nanti ada yang namanya hari kebangkitan. Semua kita ini akan dibangkitkan, kata Nabi Muhammad. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang Arab nggak percaya itu. Nggak mungkin. Mati mah mati aja, kalau kata dia begitu. Mati mah mati aja, yang jadi tulang belulang begini. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il itu datang kepada Nabi Muhammad, hadirin. Ini bawa tulang. Dia bilang, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Muhammad, ini yang kayak begini bisa dihidupin lagi. Kotek dibuang. Yang kayak begini bisa dihidupin lagi, kata ente. Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad diejek, diolok-olok oleh Al-As bin Wa'il dan oleh orang-orang kafir Mekah, karena mereka memang punya keyakinan kalau mati mah mati aja, ya jadi tulang, dagingnya habis. May yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Nabi Muhammad, iya, hidup dan engkau tempatnya neraka. Coba pikir, yang tadinya nggak ada aja jadi ada. Apalagi sekarang udah ada, gampang banget untuk Allah untuk menghidupkan. Coba pikir penciptaan pertama, an-nasy'atul ula. Penciptaan pertama, engkau bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad ya diajak berdiskusi dan diajak untuk merenungkan. Kita ini penciptaan pertama kita sama sekali bisa dibilang suatu yang aneh kan, bukan siapa-siapa kita. Orang dari mani itu sperma kan dari makanan. Saya ulang-ulang terus supaya memang ya kita ingat penciptaan pertama kita. Penciptaan pertama kita itu sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat aneh. Orang dari makanannya bapak kita, makanannya ada yang daging, ada yang kacang, ada makan nasi, semua tapi dari saripati semua itu Allah siapkan khusus yang namanya mani. Cuma semua asal dari makanan. Dari makanan kok bisa jadi orang? Itu kan sesuatu yang aneh. Orang-orang musyrik Mekah nggak percaya kalau nanti akan ada kebangkitan. Gampang cara membantahnya. Lah dulu yang nggak pernah ada aja Allah bisa adain. Dulu yang kelihatannya itu aneh terjadi, kayak kita semua ini kan aneh semua. Asalnya dari makanan, tahu-tahu ada di mani, kemudian mani masuk ke rahim, tahu-tahu jadi orang, lahir. Ada yang pakai sorban, ada yang pakai BHS, asalnya semuanya dari mani semuanya. Itu kan sesuatu yang menakjubkan. Orang Arab nggak percaya ini. Nabi Muhammad mengajak kepada tauhid. Nabi Muhammad memberikan peringatan bahwa nanti ada yang namanya kebangkitan, dan kebangkitan itu sesuatu yang sangat mudah buat Allah. Mereka orang-orang Arab tidak percaya, nggak mungkin ada utusan dari kita. Wa qalal kafiruna, dan orang-orang kafir berkata fihi wa dhahir maudhi'al mudbar.
Di sini ada letaknya isim zahir diletakkan di tempat isim domir. Hada syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh. Ujab itu isim sigat mubalaghahnya ajib. Kadang-kadang kita ajib itu artinya mengherankan atau membingungkan. Kalau udah sangat membingungkan namanya ajib. Nah, kalau di sini ujab. Hada syai'un ujab. Wa qala al-kafiruna hada sahirun kadzdzab. Sahirun kadzdzab dulu. Di ini adalah sahirun kadzdzab, adalah penyihir kadzdzabun yang bohong. Orang-orang kafir. Yang ingin dijelaskan di sini oleh Imam Jalalain yang pertama, wa qala al-kafiruna. Ini ada isim zahir diletakkan di tempat isim domir yang seharusnya bisa pakai domir. Kalau diartikan seperti ini, Pak, mereka bingung bahwasannya ada seorang utusan. Mereka, dari awal sudah disebutkan mereka bingung bahwasannya ada seorang utusan yang memberikan peringatan dari kelompok mereka. Harusnya cukup diucapkan, maka mereka berkata ini orang bohong. Cukup diucapkan mereka. Tapi oleh Allah enggak disebutkan, bukan mereka lagi. Mereka bingung bahwasannya ada seorang utusan datang kepada mereka dari kelompok mereka, dan orang-orang kafir berkata ini tukang bohong, ini penyihir. Allah sebutkan enggak pakai mereka, tapi Allah sebutkan pakai orang-orang kafir. Ini maksudnya mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang Arab. Orang Arab saat itu adalah orang-orang yang kufur, ingkar kepada kenabian Muhammad. Apa ucapannya? Ucapannya hada sahirun kadzdzab. Ini adalah penyihir. Penyihir dalam hal menyajikan, dalam hal menunjukkan sesuatu yang sifatnya khariqul adah, sesuatu yang sifatnya luar biasa. Orang-orang Arab pada waktu itu memang melihat kejadian-kejadian, menyaksikan kejadian-kejadian yang aneh pada waktu itu. Khariqul adah artinya di luar kebiasaan, di luar adat kebiasaan, yang kelihatannya sangat menakjubkan. Di antara lain saat Nabi Muhammad ini ingin diserang, kemudian Nabi Muhammad baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu orang-orang diginin pakai pasir doang, enggak ada yang lihat, enggak ada yang bisa lihat semuanya. Itu sesuatu yang sifatnya sangat menakjubkan. Begitu ingin Abu Jahal begitu pengen nibanin Nabi Muhammad lagi sholat di Masjidil Haram pakai batu, itu tiba-tiba geblak gitu aja. Tiba-tiba geblak, jatuh begitu aja. Kejadian hijrahnya Nabi Muhammad, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy sudah mempersiapkan pemuda yang paling kuat. Semuanya dari semua kabilah harus kasih perwakilan. Dibegadangin, disatronin rumahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai lolos nih. Pokoknya begitu keluar mati. Pokoknya nggak ada tawaran hidup atau mati. Pokoknya pilihannya cuma mati doang. Nabi Muhammad waktu mau hijrah itu menjelang subuh tidur semuanya orang-orang itu. Orang-orang yang jagain anak-anak muda yang gagah-gagah itu dari perwakilan semua kabilah itu semuanya tidur. Pules semuanya. Nabi Muhammad pergi dengan gampang. Sampai udah agak siangan, di situ ternyata udah nggak ada Nabi Muhammad, cuma ada Sayyidina Ali di situ. Ini hal-hal yang sifatnya sangat menakjubkan. Karena itu orang-orang kafir bilang, tukang sihir nih. Tukang sihir, padahal bukan sihir, Pak. Padahal bukan sihir, itu kejadian yang benar-benar nyata. Kalau sihir itu ilusi, tipuan, sebenarnya tidak terjadi, tapi orang yang lihat itu seolah-olah terjadi. Padahal tukang sihirnya melihatnya benda itu ya benda biasa-biasa aja. Kabel nih Pak, ini saya rubah misalnya jadi kalung emas. Bapak mah ngelihatnya kalung emas kalau sihir. Saya melihat kabel aja, kabel itu namanya ilusi sihir. Nabi Muhammad dikira ilusi, padahal enggak, itu benar dari Allah, mujizat namanya. Nabi Muhammad kemudian dituduh sahir, kemudian dituduh kadzab. Kadzab itu maksudnya tukang bohong. Bohong kalau dia bilang dapat wahyu, dapat
risalah atau kerasulan dari Allah bohong, nggak ada ceritanya. Orang Arab dapat kerasulan dari dulu nggak ada. Yang dapat ya orang sono, Alul Kitab. Yang dapat ya kalau nggak Nasrani, Yahudi, pokoknya Bani Israel, keturunan Yakub. Kalau keturunannya kita Ismail mah nggak ada rasul-rasulan, artinya bohong. Nabi Muhammad dituduh sahirun kadzdzab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sampai ayat keempat. Ayat keempat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir di Mekkah pada waktu itu sudah menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa, antara lain juga pada Isra Mi'raj dan banyak kejadian-kejadian. Tapi mereka tidak membuat itu tidak membuat mereka iman, tidak membuat mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Tetap wangkeng aja, tetap gak iman. Nah, pelajarannya untuk kita, sebenarnya kita nggak harus menunggu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa kayak begitu. Banyak sekali peristiwa sehari-hari yang kalau kita pikir dan kita renungkan, itu sebenarnya kejadian yang luar biasa. Contoh tadi kejadian manusia ada Pak. Kejadian manusia luar biasa banget itu. Dari makanan, kemudian dipilih saripatinya, ada yang masuk ke alat untuk reproduksi, masuk ke testis atau alat reproduksi, dipilih itu khusus, padahal makanan asalnya jadi orang. Kan itu menakjubkan, sesuatu yang sifatnya sangat menakjubkan. Kalau dipikir-pikir itu sama hebatnya seperti mukjizat. Telur apa aja deh pokoknya, paling kan putih sama kuning doang ya, putih sama kuning doang begitu. Kalau kita lihat cangkangnya, kulitnya, ya kulitnya begitu aja udah, nggak ada apa-apanya. Ya kalau kita bantingnya pecah, kalau kita rebus ya bisa pakai Indomie juga, seperti itu bisa juga. Tapi kalau didiemin, dikrem, apa namanya, dirami oleh induknya, ngerem induknya di situ, itu yang tadinya kuning sama putih, ngapa bisa jadi berbulu, ngapa bisa jadi ayam? Itu kan sesuatu yang sangat menakjubkan. Karenanya nggak perlu menunggu hal-hal yang datang baru, menakjubkan, mengherankan. Pokoknya gue mau iman kalau ustadznya bisa merubah lekar jadi mobil. Gak bakal ada yang begitu. Gak usah nunggu yang aneh-aneh. Ini peristiwa yang udah ada di depan mata kita aja. Ini udah hal-hal yang sangat menakjubkan. Udah merupakan ayatullah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita menunggu hal-hal yang menakjubkan seperti umat terdahulu, kemudian dikasih oleh Allah peristiwa yang menakjubkan, tetap nggak iman juga, hati-hati. Maka ancamannya azab. Udah dikasih hal yang luar biasa, tapi nggak mau iman juga, pilihannya adalah azab. Itu yang ngeri saudara. Karenanya tafakkur atau merenungkan penciptaan Allah ini banyak sekali di Al-Quran. Kita diajak untuk merenungkan penciptaan Allah, penciptaan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Penciptaan langit, bumi, bahkan yang ada dalam diri kita, di sini ada tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal. Perut kita enggak kita suruh kerja, tapi dia kerja sendiri, misahin mana yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita mah kerjanya ngunyah doang. Begitu sampai tenggorokan udah lepas sudah. Yang kerja apa? Yang kerja udah organ-organ pencernaan kita. Ada tugasnya masing-masing, dan itu dijaga 400 malaikat yang ngawasin kerja itu. Itu hal-hal yang luar biasa yang sifatnya sampai sekarang ini bisa kita kagumi, dan insya Allah itu bisa menjadikan iman kita makin kuat. Aja'alal alihata ilaha wahida wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.